Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan serta semangat kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Tapi bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dan apa arti kebahagiaan itu? Jawabannya ada di sini. Bahagia adalah kata yang begitu menawan, sangat indah. Semua orang pasti ingin memilikinya. Akan tetapi, ketika ditanya tentang arti kebahagiaan, bisa jadi banyak orang tidak dapat menjawab atau merumuskannya dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya beragam konsep kebahagiaan yang tidak saja dirumuskan oleh orang per orang, tetapi juga melibatkan agama dan berbagai aliran filsafat dari dulu hingga sekarang. Bagi para filsuf Yunani kuno, bahagia adalah terpenuhinya segala keinginan. Jika Anda mempunyai keinginan untuk memiliki sebuah buku misalnya, Anda akan menjadi bahagia jika betul-betul memilikinya. Ketika seorang pemuda menginginkan punya pasangan hidup yang salehah, ia akan menjadi bahagia ketika berhasil mempersunting istrinya yang didambakannya. Sebaliknya, jika keinginan tersebut tidak terpenuhi, berarti ia akan mengalami situasi dan kondisi yang merupakan lawan dari kebahagiaan, yakni penderitaan. Berapa banyakkah keinginan yang Anda punyai? Hal ini mungkin Anda ingin punya buku, besok lusa ingin punya baju baru, dan berikutnya Anda ingin punya motor. Begitu seterusnya. Keinginan selalu berangkai dan susul menyusul. Jika tahun ini Anda sudah mendapatkan pasangan yang saleh, bukankah muncul keinginan baru untuk juga membahagiakan pasangan Anda? Nah, demi membahagiakan pasangan, Anda akan segera dihadapkan pada keinginan-keinginan yang terus-menerus datang. Ini berarti terpenuhinya kebahagiaan. Di satu tempat akan disusul dengan penderitaan di tempat lain karena munculnya keinginan baru. Dengan begitu, berdasarkan konsep Yunani kuno tersebut, kita dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa manusia pasti akan terus-menerus berlari untuk menemukan kebahagiaannya dengan cara memenuhi keinginan demi keinginan yang sesungguhnya tak pernah berhenti. Padahal dengan kata lain, semuanya itu tak lain adalah perjalanan panjang dari satu penderitaan ke penderitaan berikutnya yang betul-betul sangat menguras tenaga. Al-Quran mengibaratkan keadaan seperti itu dengan fata morgana. Itulah sebabnya ada seorang filsuf yang kemudian mengatakan bahwa seluruh isi hidup ini adalah penderitaan. Karenanya, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak pernah lahir ke dunia ini. Dengan tidak lahir ke dunia, seseorang tidak akan dihadapkan pada keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti. Bagi pengikut agama tertentu, penderitaan adalah sesuatu yang dilahirkan oleh keinginan-keinginan, dan orang yang bahagia adalah orang yang tidak punya keinginan. Tetapi bagaimanapun manusia pasti punya keinginan. Agar bisa bahagia, dia harus mematikan keinginannya. Dengan matinya seluruh keinginan, berarti dia terbebas dari penderitaan.
Itulah nirwana, kata Cap Nur Nurholis Majid. Nir berarti tidak dan wana berarti ada. Jadi nirwana adalah ketiadaan, kekosongan, ketiadaan keinginan, kosongan diri dari hasrat dan nafsu. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak punya keinginan-keinginan. Islam mengatakan bahwa as-sa'adah atau kebahagiaan bukan terletak pada terpenuhinya semua keinginan, tetapi pada tercapainya keinginan yang selaras dengan kehendak Allah. Di dalam Islam ada dua kategori keinginan. Keinginan yang selaras dengan kehendak Allah dan keinginan yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Keinginan-keinginan manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak Allah. Karena itulah manusia dianugerahi akal agar dapat memilih mana yang sesuai dengan kehendaknya dan mana pula yang tidak. Selain akal, manusia juga dianugerahi nafsu yang selalu ingin menyimpang dari petunjuk Allah dan menentang kehendaknya. Karena itu, kehendak Allah seringkali tidak membuatnya senang. Banyak di antara perintah-perintah Allah yang mungkin untuk sebagian orang sangat tidak enak dilaksanakan, sehingga ketika melaksanakannya mereka merasa terpaksa. Terpaksa adalah kata lain dari tidak suka, dan tidak suka adalah ketidakbahagiaan. Jadi bagaimanapun juga kehendak dan perintah-perintah Allah bagi sebagian orang tidak seluruhnya membuat bahagia, karena pertimbangan-pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan akal dan nafsu yang tidak selamanya sejalan dengan kehendak Allah. Karena itu, akal dan nafsu harus selalu ditundukkan di bawah kehendak Allah. Karena pada dasarnya manusia tidak mungkin tahu secara persis mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu karena engkau menganggapnya baik bagi dirimu, padahal ia buruk bagimu. Dan bisa jadi pula engkau tidak menyukai sesuatu karena engkau menganggapnya tidak baik bagi dirimu, padahal sesungguhnya ia baik bagimu. Begitu Al-Quran mengatakan. Nafsu tidak boleh diperturutkan karena keinginan tak pernah habis. Ia suka atau tidak suka, mesti ditundukkan di bawah kehendak Allah. Allah lah yang maha tahu tentang mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Nafsu harus selalu diajari untuk ridho menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan tidak mengukurnya dengan ukuran sendiri. Demikianlah pembahasan yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.